Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau yang jaga lindungi kami, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang berkati. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat penjagaan yang Kau kirim buat kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami, beri sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, Bapa, Engkau pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang bawa firman, urapi Bapak Sakaria yang menabur firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, Engkau kuasai, beri kesehatan, beri hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, jalannya ibadah kami serahkan ke tangan-Mu, Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat GBIS Haleluya Palur. Hari ini dunia memperingati Jumat Agung, Jumat wafatnya Kristus Yesus di kayu salib. Dan kalau kita belajar Alkitab mulai dengan nubuat, banyak sekali nubuat. Ada nubuat lahirnya Yesus Kristus, ada nubuat tentang kematian Yesus, dan nubuat-nubuat yang lain. Dan satu persatu nubuat itu sudah digenapi. Sehingga kita harus lebih waspada, bukan hanya belajar nubuat tentang penyaliban Yesus ini, tetapi nubuat tentang akhir zaman pun sudah pada digenapi satu persatu. Sehingga kalau kita mempelajari sungguh-sungguh, kita mempersiapkan hidup kita di akhir zaman ini. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita belajar tentang akhir zamannya, hari ini kita juga ikut menikmati nubuat yang telah digenapi dengan penyaliban Kristus. Nah, nubuat itu apa? Nubuat itu pernyataan Allah tentang suatu peristiwa yang pasti terjadi. Nah, kalau ramalan itu juga orang memprediksikan atau memperkirakan sesuatu peristiwa, tetapi belum tentu terjadi. Bisa iya, bisa tidak, itu ramalan. Tetapi kalau nubuatan pasti. Nah, demikian juga nubuatan tentang penyaliban Yesus ini dan fungsinya Yesus ini sudah jauh sebelum Yesusnya lahir, sebelum Yesus disalib. Apa yang ditulis ini ditulis dulu oleh seorang nabi, Yesaya, Fatsal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, kita pelajari apa yang akan terjadi 600 tahun sesudah Yesaya. Nih beritanya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita mengingininya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi
Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebelum Yesus lahir, sudah ditulis bahwa akan lahir orang yang tidak diingininya. Sejak dalam kelahiran, Yesus sudah mulai terbuang. Dia lahir di kandang. Begitu dia mulai menginjak dewasa, dia selalu mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan sesudah dia dewasa, sesudah dia berumur 30 tahun, dia bekerja untuk menunjukkan nubuat ini loh. Ya, nubuat ini sudah dilakukan oleh Yesus. Dia mulai memberikan pertolongan kepada orang. Dia mulai memberikan orang sakit disembuhkan. Bahkan orang kelaparan diberi roti. Orang mati dihidupkan. Dia sudah menerajut mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi apa kata Alkitab? Dia tidak diingini. Tidak ada orang yang tertarik dengan siapa Yesus ini. Bahkan kita pun tidak mengingininya. Banyak orang Kristen, dia mengatakan Kristen, dia mengatakan aku cinta Tuhan. Tetapi dalam fakta hidupnya dia menolak Tuhan. Kesengsaraan yang Tuhan lakukan ini bukan karena kejahatan dia. Tetapi kita mengatakan dia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan, yang menderita kesakitan, sangat dihina. Bahkan menutup muka orang-orang terhadap siapa Yesus. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Sekali lagi, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Nubuatan tersebut sudah diberitakan 600 tahun yang lampau. Dan tahun 33 kira-kira Yesus melakukannya. Tokoh yang tertolak oleh kebanyakan orang Yahudi. Tokoh yang tertolak oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Tokoh agama semuanya tidak menerima hadirnya Yesus. Dan saat ini disodorkan kepada kita. Nah, jadi jangan heran kalau Yesus itu sering dihina, sering ditolak. Dan kita mulai melihat satu persatu bahwa di tahun 30 dia ditangkap. Di tahun 33 dia ditangkap. Mulai menghadapi kesengsaraan. Tubuhnya penuh luka. Sampai klimaksnya dia harus naik ke kayu salib. Untuk apa? Untuk apa? Itu yang perlu bagi kita pelajari. Ternyata Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ada di dalam hidupnya, ada di dalam tubuhnya. Dan segala jenis penyakit disembuhkan melalui bilur-bilurnya. Remuknya tokoh ini, remuknya Yesus sangat berfungsi bagi kita yang percaya kepadanya. Nomor satu, kita diselamatkan. Diselamatkan dari berbagai macam permasalahan hidup. Diselamatkan dari berbagai macam penyakit. Diselamatkan dari berbagai macam pencobaan. Dan nanti, kalau kita mati, kita diselamatkan, diizinkan untuk masuk surga. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita mempelajari nubuat ini, kalau nubuat ini sudah benar-benar kita pelajari dan kenyataannya itu betul terjadi. Karena betul terjadi, maka semua yang dinubuatkan ini sangat berfungsi bagi kehidupan kita. Bilur-bilurnya memberi kesembuhan bagi mereka yang percaya. Hari ini dunia merayakan Jumat Agung. Sangat besar karena Jumat Agung adalah Jumat di mana juru selamat kita tergantung di Yerusalem. Dihina oleh orang, diremukkan oleh orang, dicaci maki oleh bangsanya. Dan bagi mereka yang menerimanya, semua yang dilakukan Yesus itu hanya untuk kita. Nah, apakah Bapak Ibu masih sangsi terhadap Alkitab yang diberikan Allah kepada kita? Apakah Bapak Ibu masih mengecilkan fungsi Alkitab dalam kehidupan keseharian orang yang mengatakan orang percaya? Alkitab nubuatannya satu persatu digenapi. Nah, lalu yang kedua, apakah Bapak Ibu masih percaya tentang fungsi kesengsaraan yang telah dilakukan oleh Yesus? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, bukan karena Yesus yang jahat. Dia dipukuli, dia diludahi itu karena kesalahan-kesalahan kita. Yang mengatakan, hei anakku, dosamu diampuni. Apakah kita tidak mendengar suara Yesus yang menyatakan pengampunan dosa itu? Kalau ada di antara Bapak Ibu yang Jumat Agung ini masih mengidap penyakit, Alkitab katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Renungkan pernyataan Alkitab ini. Sesudah kita renungkan, apakah kita masih sesuai dengan nubuatan yang mengatakan bagi kita tidak masuk hitungan. Kita masih memperhitungkan keakuan kita. Kita masih memperhitungkan jabatan kita. Kita masih memperhitungkan harta kita. Untuk keselamatan cukup dengan harta saya. Untuk keselamatan cukup dengan pangkat saya, kedudukan saya. Atau untuk keselamatan cukup dengan ego saya. Alkitab katakan, untuk keselamatan sudah diatur oleh Allah sejak Adam dan Hawa. Sampai dengan setiap nabi menubuatkan. Setiap nabi menubuatkan. Dan hari ini nubuatnya, dia mati di salib untuk kehidupan kita. Ambil keputusan. Menerima tawaran Yesus atau menutup muka atau tidak menghitung siapa Yesus itu.
saya menganjurkan bagi yang sakit hari ini oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bagi yang masih memiliki keakuan, dosamu diampuni. Kalau kamu mau menerima Yesus, dosamu diampuni. Dan engkau tercatat di dalam kitab kehidupan. Ada dua hal yang besar yang Yesus lakukan. Pengampunan dosa dan bilurnya menyembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang telah dinubuatkan bahwa kayu salib, bahwa penyaliban Yesus memiliki mana yang luar biasa bagi kami yang menerimanya. Dosa kami telah kau ampuni dan penyakit kami telah kau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Mari iman kita tetap mengarah pada Yesus. Supaya kita dapat menikmati keselamatan terus menerus. Dan kesembuhan dari segala penyakit total dalam hidup kita. Nah, mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Sehingga bagi Bapak Ibu yang rumahnya dekat GBIS Haleluya Palur, mari kami undang, beribadahlah bersama dengan kami, memuji, memuliakan nama Allah di baitnya yang kudus. Dengan jadwal jam 7 pagi, Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah Minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Lalu tiap hari Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Hari-hari ini kita sudah belajar pada surat 1 Tesalonika pasal yang kedua. Dari ayat per ayat kita dalami sehingga kita ngerti tujuan surat itu, rencana Allah. Kenapa menurunkan surat itu melalui Rasul Paulus. Luar biasa Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, tiap hari Jumat ada 2 kegiatan GBS Haleluya Palur. Yang satu ibadah cabang, yang satu ibadah permata. Dan ibadah permata ini doa di tiap rumah tangga. Maka Bapak Ibu yang kepingin rumahnya dipakai sebagai rumah doa, daftar aja. Supaya kita dapat berdoa bersama di rumah Bapak Ibu. Sehingga menjadi rumah Obed Edom. Ya. Rumah yang diberkati. Hari Sabtu jam 6 sore ada ibadah youth, ibadah kaum muda dengan revive generation. Karena youth itu harus memiliki trademark tersendiri itu, maka dia mengatakan revive generation. Mengundang anak-anak muda, mengundang anak-anak remaja, mengundang anak-anak muda dewasa untuk bergabung dalam youth generation ini. Nah, saya rasa pengumuman tinggal satu, ibadah online tetap ada Bapak Ibu. Doakan agar ibadah online ini terus kita gunakan sebagai penginjilan, sarana penginjilan. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke gereja, dapat buka melalui YouTube dari GBIS Haleluya. Nah, sehingga dapat mengikuti ibadah. Maka doakan agar kru sehat, kru semangat. Karena kru ini harus milih tempat. Dan hari ini kita berada di kebun kopi Kemuning
Ya, satu tempat yang indah, satu tempat yang sejuk. Terus doakan supaya alat-alat awet Bapak Ibu. Karena alat ini dibawa kemana-mana, kena guncangan dan sebagainya. Melalui doa Bapak Ibu masih awet dapat kita pakai. Nah, demikian pengumuman. Mari kita akhiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Engkau telah pimpin berkati hamba-Mu untuk membawa firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih menyenangkan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau pimpin juga berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Terlebih presiden yang sudah terpilih. Bawa berkati dengan hikmat-Mu yang dari surga. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara yang lain. Engkau akan pimpin berkati ya Bapa dengan hikmat yang dari-Mu. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang luar biasa. Memberi kesempatan pada kami untuk belajar tentang nubuat-Mu Tuhan. Nubuat tentang Yesus Kristus yang harus berada di kayu salib. 600 tahun sebelum Yesus naik ke kayu salib sudah diberitakan, sudah diberi fungsinya, sehingga kami yang membaca, yang belajar, kami makin ngerti, makin menikmati makna penyaliban Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah menguatkan iman percaya kami. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat kami masing-masing. Kami akan berpisah. Namun kami masih menyatukan hati. Berdoa untuk Ibu Sugito. Yang kakinya sakit. Yang dadanya kadang-kadang sesek. Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal. Bapak Ngadiman yang stroke ringan. Ibu Mariati yang minta kesembuhan yang sempurna. Dan juga Bapak Ishak yang sudah sepuh minta kekuatan Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami bersyukur Kau telah sembuhkan saudara-saudara kami. Dan kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Kau telah jamah Lili, Kau telah jamah Ibu Bambang, Kau telah jamah Ibu Satinem. Mereka telah Kau sembuhkan. Mereka siap untuk menceritakan tentang kesembuhan pemberian-Mu. Meteraikan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kesaksian mereka menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan pos kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Tuhan kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.